Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Adapun rumus yang digunakan, bisa menggunakan rumus yang seperti biasa, yang menggunakan pemfaktoran, ataupun menggunakan rumus x kuadrat dikurang x ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Ini rumus umum yang sering digunakan. Tapi dalam pembahasan ini saya akan memberikan rumus praktis atau cara cepat untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Untuk rumus praktis atau cara cepat menyusun persamaan kuadrat baru, jika x1 dan x2 nya itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Di sini ada 10 rumus. Rumus yang pertama, persamaan kuadrat baru disingkat dengan PKB jika akarnya K kali. Jadi akarnya jika K x1 dan K x2. K itu kita misalkan dengan angka, K itu dengan angka. Jadi rumusnya AX kuadrat ditambah K kali BX ditambah C K pangkat 2. Yang kedua, jika akarnya kebalikan, jadi akarnya seperti ini, 1 per x1 dan 1 per x2, maka rumusnya kita balik juga, jadi yang C di A jadi A yang C, jadi C kuadrat tambah BX ditambah A sama dengan 0. Dan yang ketiga, dia berlawanan artinya ada negatifnya, x1 nya negatif, x2 nya negatif, maka rumusnya kita tinggal kasih negatif di nilai B nya. Yang keempat, jika akar-akarnya dia ada kuadratnya, x1 kuadrat dan B dan x2 kuadrat dari persamaan kuadrat. Jadi rumusnya A kuadrat X dikurang B kuadrat min 2AC dikali X ditambah C kuadrat sama dengan 0. Terus yang kelima, dia akar-akarnya pangkat 3, X1 pangkat 3 dan X2 pangkat 3. Jadi rumusnya juga dikasih pangkat 3. Nah, ini A pangkat 3X dikurang 3ABC dikurang B pangkat 3 dikali X ditambah C pangkat 3 sama dengan 0. Dan yang keenam, dia akarnya lebih dari, jadi X1 ditambah A, X2 ditambah K, maka rumusnya A X min K kuadrat ditambah B X min K ditambah C sama dengan 0. Dan yang ketujuh, ini kebalikannya, yang keenam positif, yang ketujuh negatif. Jadi rumusnya juga kebalikannya. Kalau yang nomor 6 negatif, maka di sini positif. A X ditambah K pangkat 2 tambah B dikali X tambah K ditambah C sama dengan 0. Yang kedelapan, ini akar-akarnya pembagi, x1 dibagi x2 dan x2 dibagi x1. Jadi rumusnya AC X kuadrat dikurang B kuadrat min 2AC dikali X ditambah AC sama dengan 0. Yang ke-9, akarnya 1 per x1 kuadrat 1 per x2 kuadrat. Jadi rumusnya C kuadrat E kuadrat dikurang B kuadrat min 2AC dikali X ditambah A kuadrat sama dengan 0. Yang terakhir, dia akar-akarnya
ada dua jenis, ada penjumlahan sama perkalian. Jadi hasilnya rumusnya A kuadrat E kuadrat ditambah AB dikurang AC dikali X dikurang BC sama dengan 0. Ini sebagai contoh rumus yang pertama, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat, 2Y kuadrat dikurang X ditambah 3 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 2x1 dan 2x2 adalah, jadi kita pengerjaannya menggunakan rumus yang pertama dari rumus praktis atau rumus cepat. Dari soal di atas didapat, di sini persamaan kuadratnya itu 2x kuadrat dikurang x plus 3 sama dengan 0. Jadi maka A nya itu 2 dan B nya min 1 dan C nya 3. Nah yang ini kita menggunakan cara manual. Cara yang pertama, cara yang biasa umum ada di rumus-rumus di buku LKS kalian. Jadi yang pertama, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Berarti di sini karena B nya min, jadi min ketemu min jadi plus, jadi min jadi 1 per 2. Dan untuk X1 dikali X2 itu C per A, berarti 3 per 2. Maka X1 ditambah X2 itu artinya 2x1 ditambah 2x2. 2x1 ditambah 2x2, kita pisahkan 2 nya ke sini dan ini menjadi perkalian. Jadi artinya ini 2 dikali x1 2 dikali x2, hasilnya 2x1 ditambah 2x2. Maka kita menemukan bahwa x1 ditambah x2 itu 1 per 2. Jadi artinya 2 dikali setengah, 2 kali setengah sama dengan 1. Untuk x1 dikali x2 sama dengan 2x1 dikali 2x2. Nah di sini kalau perkalian kita kali 2 dikali 2 sama dengan 4, jadi x1 dikali x2. Nah di sini 4 dikali 3 per 2. 3 per 2 itu dari mana? 3 per 2 itu kita dapat dari perkalian dari atas. Nah dari sini x1 dikali x2 sama dengan 3 per 2. Terus 4 dikali 3 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah kita menggunakan rumus yang biasa, yang x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah kita udah dapat kalau x1 ditambah x2 itu 1. Nah ini kita dapat dari sini, x1 ditambah x2 itu 1, dan kalau untuk x1 dikali x2 itu 6. Nah jadi hasilnya x kuadrat dikurang 1x, ini 1x ya, kalau angka 1 kita nggak usah ditulis, 1x ditambah 6 sama dengan 0. Nah ini cara manualnya, cara yang lumayan panjang. Nah ini untuk cara yang kedua kita menggunakan cara yang cepatnya. Jadi sama kayak tadi, kita ketahui dulu A nya 2, B nya min 1, C nya 3, dan K nya itu 2. 2 itu dari mana? 2 itu angka yang dekat X1 sama X2 tadi di soal. Jadi ada tadi di soal 2x1 dan 2x2, kayak itu K-nya. Nah kita masukkan rumusnya. Ini rumusnya A kuadrat ditambah K
dikali B dikali X ditambah C dikali K pangkat 2 sama dengan 0. Nah, di sini 2, A-nya 2, jadi 2E kuadrat ditambah K-nya 2 dikali B-nya min 1. 2 kali min 1 dikali X. Kalau X nggak usah diganti. Yang kita ganti cuma K, B, A, sama C. Terus ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya 2E kuadrat 2 kali min 1 min 2X ditambah 12. 12 dari mana? 3 dikali 2 pangkat 2 4. Jadi 4 kali 3 12 sama dengan 0. Nah, ini karena ini angka-angkanya bisa dibagi, kita bagi 2. Angkanya kita bagi 2 semua. Yang ini dibagi 2 jadi 1. Yang ini dibagi 2 1 juga. Yang 6 12 dibagi 6 dibagi 2 sama dengan 6. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya. Dan tugas di bawah silahkan kerjakan. Ini tugas buat kalian. Soalnya sama, hampir mirip. Jika X1 dan X2 itu akar-akar dari persamaan kuadrat, 3E kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat barunya itu dia mempunyai akar 3X1 dan 3X2. Oke. Silahkan kalian tulis materinya dan serta tugasnya. Kalian kerjakan dengan 2 cara. Yang pertama cara manual, yang kedua yang cara cepatnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.